Film dibuka dengan memperlihatkan pria parubaya yang terlihat sangat putus asa. Dia sedang berdiri di atas gedung. Pria itu berkata, "Orang bilang hidup ini mengejutkan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama, selalu berada di bawah." Setelah itu pria itu langsung loncat dari gedung itu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama. Selanjutnya film pun beralih menceritakan siapa pria itu tadi. Namanya Topan. Dia adalah seseorang pria yang telah menikah dan berkeluarga, dan dia bekerja sebagai penjahit. Sialnya, ketika Topan sudah bahagia hidup bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba dia tertimpa musibah. Istrinya meninggal dunia karena terkena kanker, dan untuk membiayai pengobatan kanker istrinya, semua harta dari Topan pun ludes. Bahkan Topan harus menjual rumahnya dan menggadaikan mesin jahitnya untuk membiayai pengobatan istrinya. Saat aku kehilangan semua yang kusayang, kanker berhasil menggerogoti semua yang kumiliki, istriku Tami, dan keuangan kami. Sehingga saat ini Topan tidak mempunyai tempat tinggal dan dia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang penjahit. Sebenarnya saat itu Topan sangat ingin menyerah dengan kehidupannya, tapi dia telah berjanji kepada istrinya, sekalipun segala miliknya hilang, masa depan anaknya tidak boleh sampai hilang. Karena itulah Topan terus berjuang dalam hidupnya untuk memperoleh masa depan yang indah bagi anaknya. Selanjutnya adegan beralih ketika Topan bersama anaknya sedang berada di kios penitipan anak. Di situ mereka bertemu dengan pemilik kios bernama Prita. Ternyata alasan Topan ke sana adalah untuk menemui adiknya. Adik Topan ini bernama Darman. Topan menemui adiknya karena dia ingin mengungsi sementara di rumah adiknya. Setelah itu Darman langsung mengajak Topan ke rumahnya. Ternyata Darman ini sama-sama orang tidak mampu, di mana dia memiliki rumah yang sangat-sangat kecil dan kumuh. Berniat ingin menampung Topan, saat itu istri Darman pun memarahi Darman. "Darman, kenapa kau membawa saudaramu untuk mengungsi di sini? Rumah kita ini kecil, tidak muat untuk menampung orang lagi." Mendengar hal itu, sebenarnya Topan juga sungkan untuk menampung di rumah Darman, tapi dia tidak mempunyai pilihan lagi. Tapi lagi-lagi Darman yang sangat baik kepada kakaknya. Saat itu dia pun meyakinkan istrinya dan akhirnya Topan bisa mengungsi sementara di rumahnya Darman. Ternyata memang benar, keluarga adalah satu-satunya tempat yang mau menerima kita ketika kita sedang berada di bawah. Setelah itu Darman pun bertanya, "Pan, buat kedepannya gimana? Apa yang ingin kau kerjakan?" Topan pun menjawab, "Aku ikut kerja sama kamu dulu deh Man, jadi calo tiket kereta api." Saat itu Darman terkejut karena Darman tahu Topan ini orangnya sangat baik. Tetapi kenapa dia mau melakukan pekerjaan haram seperti menjadi calo? Saat mau tidur, Topan terus kepikiran karena keesokan harinya dia akan bekerja sebagai calo. Menurutnya pekerjaan itu salah. Tapi Topan sadar Topan harus mencukupi biaya hidup anaknya. Ya, terkadang memang seseorang melakukan hal haram bukan karena dia jahat. Dia hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Keesokan harinya seperti biasanya Topan mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ketika di sekolah ada seorang guru yang menemui Topan. Ternyata saat itu guru itu menagih pembayaran kepada Topan karena Topan belum membayar biaya SPP anaknya selama berbulan-bulan. Saat itu gurunya pun mengancam kalau Topan tidak segera membayar maka anaknya harus berhenti sekolah. "Maaf sebelumnya Pak, saya harus serahkan surat ini. Tolong saya Bu, saya juga masih berusaha terus cari tambahan biaya Bu. Tapi alangkah baiknya Bapak mulai mencari alternatif sekolah lain. Banyak kok Pak yang lebih murah." Tapi ibunya Bintang ingin sekali dia sekolah di sini Bu. Tapi kan istri Bapak. Ini masalah janji Bu. Topan yang sangat bingung karena dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya dia saat itu memutuskan duduk di warung dan menyeruput segelas kopi. Setelah itu Topan pun langsung bekerja menjadi calo bersama Darman. Awalnya Topan kebingungan ketika menjadi calo, tapi semakin lama akhirnya Topan pun terbiasa. Dari hari ke hari Topan pun melakukan pekerjaannya sebagai calo. Hingga di suatu hari Topan yang biasanya menjual calo dibimbing oleh Darman. Saat itu Darman menyuruh Topan untuk menjual tiketnya sendiri. Sialnya Topan yang tidak terbiasa menjual tiketnya sendiri. Saat itu Topan pun ketahuan oleh satpam. Tentu saat itu Topan langsung lari karena jika dia sampai ditangkap oleh satpam dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Untungnya saat itu ada Prita, wanita yang sebelumnya ditemui oleh Topan ketika di kios penitipan anak.
Prita memberikan topi kepada Topan sehingga Satpam tidak bisa mengetahui kalau itu adalah Topan, dan Topan pun berhasil lolos dari Satpam itu. Setelah itu Topan dan Darman pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Darman, tiba-tiba Topan melihat kalau anaknya sedang berkelahi dengan anaknya Darman. Karena perkelahian itu anak Darman pun terluka. Istri Darman yang mengetahui anaknya terluka saat itu dia pun memarahi Darman dan menyalahkan kalau ini semua adalah akibat dari dia menampung Topan dan anaknya di rumah. Karena kejadian itu Topan pun semakin tidak enak menumpang di rumahnya Darman, tetapi lagi-lagi dia tidak mempunyai pilihan lain. Keesokan harinya karena terpaksa, akhirnya Topan bilang kepada Darman kalau mulai besok dia tidak akan menginap di rumah Darman lagi. Darman yang mengetahui kalau Topan tidak mempunyai tempat tinggal, saat itu dia pun tanya, memangnya kau mau tinggal di mana, Pan? Topan dengan senyum palsunya akhirnya menjawab kalau dia sudah menyewa kos dan dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu seperti biasanya Topan menjemput anaknya pulang dari sekolah. Saat itu lagi-lagi seorang guru mengajak ngobrol Topan. Guru itu mengatakan kalau mulai besok anak Topan sudah tidak boleh bersekolah di tempat itu lagi karena memang Topan belum membayar SPP-nya selama berbulan-bulan. Saat itu Topan pun kebingungan dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada istrinya. Tapi lagi-lagi karena Topan tidak ingin anaknya ikut sedih, akhirnya dia menutupi kesedihannya dan tersenyum lebar di depan anaknya. Topan pun terpaksa berbohong dengan anaknya. Dia mengatakan, Bintang, besok kamu sekolahnya libur dulu ya. tidak hanya sampai di situ saja penderitaan Topan di malam harinya. Ternyata Topan ini berbohong sebelumnya kepada Darman karena dia sampai detik ini ternyata belum mendapatkan kos karena dia tidak mempunyai uang. Topan yang bingung akhirnya di malam itu dia memutuskan untuk tidur di gerbong kereta api bersama anaknya. Di malam itu sebenarnya Topan sangat tidak tega melihat anaknya harus tidur di gerbong kereta api. Dia pun sangat ingin menangis ketika itu. Tapi lagi-lagi meskipun saat itu mata Topan berkaca-kaca karena tidak kuat menahan kesedihannya, dia tetap berusaha untuk tersenyum lebar di depan anaknya. Keesokan harinya lagi-lagi Topan pun bekerja sebagai calo. Topan yang bingung harus menjelaskan pekerjaannya kepada anaknya. Akhirnya dia berbohong lagi kalau pekerjaan calo itu adalah pekerjaan seorang petualang. Setelah itu Topan pun langsung meninggalkan anaknya. Setelah itu Topan pun menawarkan tiketnya kepada orang-orang. Akhirnya ada seorang wanita yang membeli tiket calo dari Topan. Tidak diduga ternyata wanita itu adalah seseorang intel. Saat itu dia menyamar untuk menangkap calo-calo seperti Topan ini. Topan pun langsung ditangkap dan dia dibawa ke kantor polisi. Tapi saat itu Topan mohon agar tidak dibawa terlebih dahulu karena dia meninggalkan anaknya. Tapi lagi-lagi ketika itu polisi tidak menghiraukan permintaan Topan dan Topan langsung dibawa ke kantor polisi. Topan pun harus dipenjara 1 hari karena perbuatannya menjadi calo. Ketika di penjara tentu Topan tidak tenang karena dia mengkhawatirkan anaknya sekarang berada bersama siapa. Untungnya saat itu anak Topan bertemu dengan Prita. Prita yang melihat kalau anak Topan ini sendirian, akhirnya saat itu Prita menemani anak Topan dan membawanya ke rumah untuk dirawat sementara. Keesokan harinya Topan pun dibebaskan dari penjara. Dia langsung berlari ke stasiun tapi dia tidak menemukan anaknya. Topan pun teringat kalau dia pernah ke kios penitipan anak. Akhirnya Topan ke situ dan benar saja di situ dia bertemu Prita yang bersama dengan anaknya. Ketika itu Prita pun langsung memarahi Topan karena Topan meninggalkan anaknya sendirian. Setelah itu Prita yang mengetahui kalau Topan ini membohongi anaknya soal pekerjaannya menjadi calo, saat itu Prita pun memarahi Topan. Setelah itu akhirnya Topan pun sadar kalau menjadi calo adalah hal yang salah. Oleh karena itu keesokan harinya Topan memilih untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dari hari ke hari Topan terus bekerja dengan keras menjadi kuli bangunan. Topan yang bingung harus menitipkan anaknya di mana ketika dia sedang bekerja menjadi kuli. Akhirnya tiap harinya anak Topan pun dititipkan di kios penitipan yang dimiliki oleh Prita. Tidak diduga ternyata anak Topan ini sangat nyaman dengan Prita. Hal itu mungkin juga karena anak Topan sudah lama kehilangan sosok
sosok ibu, sehingga saat itu Prita bisa menjadi sosok ibu baru untuknya. Prita yang mengetahui kalau Topan ternyata memiliki keahlian di bidang menjahit. Saat itu Prita mengenalkan Topan dengan Pak Kris, di mana Pak Kris ini adalah seseorang bos yang memiliki usaha di bidang pembuatan jas. Tidak pikir panjang, keesokan harinya Topan langsung menemui Pak Kris. Dan benar saja saat itu Pak Kris membutuhkan seorang penjahit, sehingga saat itu Topan pun langsung diterima untuk bekerja di sana. Tentu Topan sangat senang karena menjahit adalah salah satu keahliannya. Setelah itu Pak Kris langsung mengenalkan Topan ke kepala produksi. Dia adalah Pak Supri, seorang preman pensiun. Supri pun langsung menanyai Topan, "Topan, kamu ingin mengambil shift pagi, siang, atau malam?" Topan yang sangat bersemangat, dia pun langsung bilang kalau misalnya sehari mengambil 2 shift boleh Pak. Pak Supri pun kaget, dia langsung bilang, "Memangnya kamu kuat bekerja 2 shift dalam sehari? Kalau kuat ya monggo-monggo saja." Setelah itu Pak Supri pun membawa Topan ke ruangan jahitnya, dan mulai saat itu Topan bekerja lagi sebagai penjahit. Di malam harinya Topan yang merasa kalau Prita ini sangat baik kepada dirinya dan anaknya. Saat itu Topan pun mengajak Prita makan malam bersama. Saat itu Prita pun langsung mau, dan setelah itu Topan, anaknya, dan Prita makan malam bersama. Seusai makan, Topan yang merasa bahwa sekarang pekerjaannya lebih baik. Saat itu Topan pun sok-sokan ingin mentraktir Prita, tapi Prita yang tahu kalau Topan ini tidak mempunyai uang sebanyak itu. Akhirnya saat itu Prita dengan kebaikan hatinya malah dia yang mentraktir Topan dan anaknya. Ketika akan berpisah di malam itu, anak Topan pun bertanya kepada Prita apakah malam ini dia bahagia bisa keluar bersama ayahnya. Prita pun menjawab iya, dia bahagia di malam itu. Seketika itu juga Topan berpikiran kalau mungkin Prita bisa menjadi sosok pengganti istrinya karena anaknya juga sudah nyaman dengan Prita. Keesokan harinya seperti biasanya Topan bekerja sebagai penjahit. Ternyata Topan ini memiliki kemampuan dan passion yang sangat ahli di bidang menjahit. Bahkan saat itu di antara penjahit lainnya yang bekerja di perusahaan itu, Topan adalah salah satu yang terbaik. Semakin lama Topan semakin nyaman bekerja di tempat itu, dan Topan pun semakin diapresiasi oleh bos dan teman-temannya. Bahkan seringkali teman-teman penjahit Topan saat itu meminta Topan untuk mengajarinya karena memang Topan ini sangat ahli di bidang menjahit. Sampai di suatu hari Pak Supri yang tidak senang kalau Topan ini disukai banyak orang karena dia takut jabatannya nanti akan direbut oleh Topan. Saat itu Pak Supri pun berencana jahat. Pak Supri yang merupakan kepala produksi saat itu, dia pun berencana untuk menurunkan kualitas dari jas yang mana nantinya yang akan dijadikan kambing hitam penurunan kualitas itu adalah Topan. Benar saja, beberapa minggu setelah rencana busuk yang dilakukan oleh Pak Supri, para konsumen protes dan mengeluh kepada Pak Kris selaku bos karena mereka merasa kalau jas yang dibuat oleh toko Pak Kris ini kualitasnya sangat-sangat jelek. Saat itu Pak Kris pun langsung memanggil Pak Supri karena dia yang bertanggung jawab atas seluruh produksi jas. Tapi Pak Supri yang memang sudah berencana untuk memfitnah Topan, saat itu Pak Supri pun bilang kalau penurunan jas ini terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh Topan. Tapi Pak Kris tidak percaya karena Topan ini orangnya sangat baik, dan Pak Kris juga tahu Topan ini bekerja juga sangat baik, jadi tidak mungkin dia yang melakukan kesalahan ini. Tapi Pak Supri yang memang hatinya sangat busuk saat itu, ternyata dia telah melakukan rencana di mana dia sebelumnya telah bilang kepada Topan kalau Topan mulai besok tidak boleh datang lagi ke tempat kerja itu karena dia sudah dipecat. Padahal di hari itu Topan belum dipecat oleh Pak Kris. Sedangkan di depan Pak Kris, Pak Supri bilang kalau Topan ini mengundurkan diri. Karena itulah terjadi kesalahpahaman di mana Pak Kris mengira kalau Topan ini adalah seorang pengkhianat. Sangat brengsek memang Pak Supri ini. Setelah itu Topan pun berusaha untuk menemui Prita untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi Prita yang terlanjur emosi karena dia mengira kalau Topan ini hanyalah seseorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Saat itu Prita malah memarahi Topan dan dia tidak mau mendengar penjelasan dari Topan. Topan yang bingung karena di hari itu dia mendapat banyak cobaan di mana dia tidak mempunyai pekerjaan lagi, dia tidak punya tempat tinggal, dan dia ditinggalkan oleh orang-orang kekasihnya.
Saat itu Topan pun hanya bisa merenung dan berjalan-jalan. Topan yang berada di fase terendahnya dan tidak ada orang yang bisa dia ceritakan tentang masalah hidupnya. Topan pun mulai meneteskan air matanya dan bergumam dalam hati, "Istriku, aku sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan ini. Andai saja kau tidak pergi dan saat ini masih bersamaku untuk menguatkanku, mungkin aku akan menjadi lebih kuat." Setelah itu anak Topan pun tiba-tiba bertanya, "Ayah, kita mau kemana?" Topan yang biasanya menutupi kesedihannya dengan senyum palsu lebar di wajahnya. Ketika itu Topan tidak bisa lagi dan tidak kuat untuk menutupi kesedihannya. Mengetahui ayahnya akan menyerah, saat itu anak Topan pun langsung memeluk Topan dan berkata, "Kata ibu, aku harus bangga sama ayah. Ayah jangan nyerah ya. Ayah harus semangat." Setelah mendengar perkataan dari anaknya, Topan pun tersadar kalau dia tidak boleh menyerah dan setelah itu dia pun memutuskan untuk kembali berjuang. Topan yang bingung karena tidak ada tempat tinggal, akhirnya dia terpaksa untuk meminta tolong lagi kepada adiknya Darman. Sesampainya di rumah Darman, istri Darman bilang kalau Darman sekarang sedang bekerja. Tanpa pikir panjang, Topan pun langsung pergi ke tempat pekerjaan Darman. Topan terkaget karena sekarang Darman tidak lagi bekerja sebagai calo. Dia bekerja di industri film, di mana saat itu Darman menjadi stuntman. Saat itu Topan pun memberikan selamat kepada Darman karena Topan mengira sekarang Darman telah menjadi seorang artis. Tapi ternyata anggapan Topan itu salah karena pekerjaan Darman sebagai stuntman ini sangat berbahaya. Hal itu dikarenakan Darman sebagai stuntman disuruh untuk melakukan hal-hal ekstrim tanpa pengaman yang memadai, sehingga rawan sekali untuk terjadi kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia. Dan benar saja saat itu Darman yang melakukan aksinya sebagai stuntman, di mana dia dibakar hidup-hidup. Saat itu Darman mengalami cedera. Tapi apa boleh buat, meskipun itu adalah hal yang berbahaya, Darman yang tidak mempunyai uang, dia pun terpaksa untuk melakukan itu demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ketika itu Darman yang cedera, dia pun tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai stuntman. Karena kehilangan stuntman, saat itu sutradara filmnya pun bingung. Topan yang melihat kejadian itu semua dan dia juga berpikir kalau dia tidak mempunyai penghasilan, dia juga tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya saat itu dia menawarkan dirinya untuk menjadi stuntman. Darman pun memperingatkan Topan, jangan melakukan pekerjaan ini karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Tapi lagi-lagi Topan yang tidak mempunyai pilihan lain, dia pun terpaksa untuk melakukan pekerjaan menjadi stuntman. Dan sejak saat itu dari hari ke hari Topan pun menjalankan pekerjaannya sebagai stuntman. Meskipun setiap harinya Topan harus cedera, badannya sakit-sakit dan juga nyawanya bisa juga hilang, tapi Topan tetap melakukan pekerjaannya sebagai stuntman. Karena bagi Topan, masa depan anaknya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Paling enak se-Indonesia. Sampai di suatu hari dibutuhkan adegan untuk seorang pria melompat dari gedung yang sangat-sangat tinggi. Awalnya tentu Topan ragu untuk melakukannya, tapi karena dia dijanjikan dibayar dengan uang yang sangat-sangat besar, akhirnya Topan pun melakukan hal itu. Topan pun melompat dari gedung itu dan untung saja saat itu nyawa Topan masih tertolong. Setelah itu menceritakan tim Tata Rias Film tempat Topan bekerja saat itu membutuhkan sebuah jas, tapi masalahnya ada jas yang tidak cukup ukurannya. Darman saat itu langsung bilang ke tim Tata Rias itu kalau saudaranya Topan ini bisa menjahit sangat baik, lebih baik jas itu diberikan Topan agar dijahit oleh Topan. Dan benar saja Topan yang mempunyai keahlian dalam hal jahit menjahit itu tidak lama langsung memperbaiki jas itu. Tim Tata Rias itu suka dengan hasil pekerjaan dari Topan dan mulai sejak saat itu semua hal yang berkaitan dengan kostum akhirnya diberikan ke Topan. Setelah itu Topan yang saat itu sudah mempunyai uang dari hasil kerjanya sebagai stuntman, dia pun berniat untuk mengambil mesin jahitnya yang dia sempat gadaikan dulu. Di malam harinya Topan langsung pergi ke tempat penggadaian itu untuk mengambil mesin jahitnya. Tapi ternyata semua itu sudah terlambat karena saat Topan menemui pemilik penggadaiannya, ternyata mesin jahit Topan sudah dijual kepada orang. Saat itu Topan pun
sedih karena salah satu janjinya kepada istrinya adalah mempertahankan mesin jahit itu. Keesokan harinya, Topan yang masih merasa bersalah kepada Prita, dia pun menemui Prita untuk memberikan uang karena dia merasa dia harus mengganti rugi atas apa yang dilakukannya. Tapi saat itu Prita malah menolak pemberian dari Topan dan Prita malah mengajak Topan untuk makan bersama. Dan benar saja keesokan harinya Prita langsung makan bersama Topan. Tidak diduga saat itu Pak Kris tiba-tiba datang. Seketika itu juga Topan pun langsung minta maaf kepada Pak Kris. Pak Kris pun langsung menjawab, tidak usah minta maaf, lupakan saja soal kesalahan di masa lalu itu. Ternyata Pak Kris sudah mengetahui kalau ternyata selama ini orang yang pengkhianat bukanlah Topan tapi adalah Pak Supri. Dan Pak Kris yang mengetahui kalau Topan ini memiliki keahlian yang luar biasa di bidang menjahit. Saat itu Pak Kris pun mengajak atasannya karena ternyata atasannya ini sangat puas dengan jahitan yang dibuat oleh Topan. Dan saat itu atasan Pak Kris pun memberikan kartu namanya kepada Topan karena dia ingin bekerja sama dengan Topan dengan cara memberinya modal. Beberapa bulan kemudian diceritakan kalau Topan telah sukses sebagai penjahit, di mana saat itu Topan mengangkat adiknya Darman sebagai asistennya. Dan di situ diceritakan juga ada Prita, di mana mungkin saat itu Prita sudah menjadi pengganti ibu anaknya Topan. Saat itu Topan dan Darman terkaget karena mereka mendapat gaji yang sangat besar, yaitu jumlahnya 200 juta dan filmnya pun habis. Jadi begini, manajer saya ini sudah cerita banyak mengenai Anda. Tapi terus terang saya tertarik. Kita bisa kerjasama. Pak Bakar yang punya Silvero itu. Iya. Jadi kita bisa kerjasama ya. Kerjasama apa ya? Mewujudkan impian kamu. Terima kasih. Ya. Sukses. Iya. Lo tanda tangan tapi gue gak ngerti nih apa nih, Pak. Kontrak yang baru ini. Iya. $20.000 ini. Biayanya berapa, Pak? 200 juta ini. Hah?